Halo anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Ahnia Tifan Nurfadilah di mata kuliah Perancangan Interior. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran ergonomi dalam furnitur ruang. Udah siap belajar ya semuanya? Oke, ada yang tahu apa itu ergonomi? Belum? Sebelum itu, Ibu akan menampilkan beberapa gambar terlebih dahulu. Kalau dari gambar ini, apa yang adik-adik rasakan? Curam, iya benar. Sempit, oke. Tidak nyaman, tidak aman. Oke, kita kunci ya. Kalau dari gambar ini, luas. Plafonnya tinggi. Nyaman, oke. Berarti itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Bagaimana cara membentuk agar ruangan itu nyaman dan kenapa ruangan itu bisa tidak nyaman. Ya, jadi nantinya sebagai arsitek atau calon arsitek, adik-adik semua itu membangun bukan hanya ruangan yang estetis saja, yang cantik aja, tetapi juga mengutamakan kenyamanan dan fungsi ruang. Jadi itulah pentingnya kita akan mempelajari ergonomi dalam desain interior. Oke? Ergonomi. Apa itu ergonomi? Dari gambar ini kita bisa lihat ya, sebelum kursinya diubah, dia itu dapat menyebabkan sakit pinggang dan punggung apabila duduk terlalu lama. Jadi ergonomi itu adalah pendekatan yang berfokus kepada manusianya, baik dalam perancangan ruang, alat bantu kerja, maupun produk agar mendukung kenyamanan dan produktivitas dari pengguna. Oke, jadi tujuan ergonomi itu udah tahu ya. Yang pertama itu untuk mendukung kenyamanan, meningkatkan produktivitas, memaksimalkan efisiensi kerja, mengutamakan keselamatan, dan juga optimalisasi kerja dari manusianya. Seperti itu, oke? Jadi untuk mendukung ilmu ergonomi itu sendiri, dibutuhkan data. Datanya itu didapat dari beberapa cabang ilmu, diantaranya itu ada antropometri, biomechanics, environmental physics, vibration body system, dan tentunya ada social psychology. Yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang antropometri. Antropometri itu merupakan pengukuran dimensi tubuh manusia, meliputi dari berat badan, posisi tangan ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh, panjang tungkai, dan sebagainya. Dan ini semuanya berbeda ya, dari wanita, pria, anak-anak, balita, bahkan lansia, itu semuanya memiliki pengukuran yang berbeda. Dan alhamdulillahnya, ini semuanya sudah dirangkum di buku-buku yang Ibu tampilkan di layar. Ini bisa diklik linknya untuk menuju PDF-nya. Ada 4 buku, yaitu semuanya tentang ergonomi dan antropometri. Salah satu contohnya kita lihat di standarisasi ruang makan. Ini ada di data arsitek jilid 1. Dari gambar dan tabel ini kita bisa mengetahui ya, untuk kebutuhan 4 orang meja makannya itu luasnya itu 2,6 meter. Didapat dari gambar ini bisa kita lihat, lebarnya 2, panjangnya itu 1,3. Jadi dia itu ukurannya 2,6. Ini untuk 4 orang. Jadi kalau untuk 5 orang dia itu lebih luas lagi, yaitu 3,8. Untuk 6 orang lebih luas lagi, dan seterusnya, seperti itu. Lalu, di data arsitek itu juga sudah dijelaskan jarak minimal dan sirkulasi untuk di ruang makan itu sendiri. Seperti ini di gambar kita bisa lihat, untuk sirkulasi satu orang itu membutuhkan 55 cm, tetapi untuk sirkulasi dari pramusaji itu membutuhkan ukuran sekitar 90 hingga 1 meter. Jadi sudah paham ya, mudah ya. Kita hanya perlu mencari standarisasi dari tiap ruangan yang mau kita desain, seperti itu. Oke, applause dulu ya bagi adik-adik semua yang sudah mempelajari hal baru pada hari ini terkait dengan ergonomi. Jadi kesimpulannya, ergonomi itu dalam desain interior itu bukan hanya soal furnitur dan luasnya, melainkan mengutamakan manusianya terlebih dahulu. Manusianya itu sebagai pusat perancangan. Lalu dengan mempertimbangkan antropometri, postur tubuh, jangkauan gerak, kenyamanan termal, dan juga visual. Jangan lupa, bagi arsitek, mahasiswa, dan juga desainer interior itu perlu memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan data antropometri itu, agar rancangannya itu bisa sesuai dengan proporsi tubuh dan memaksimalkan kenyamanan dari pengguna. Jadi sudah tahu ya, apa penyebab dari rasa tidak nyaman di gambar yang Ibu tampilkan di awal tadi. Itu karena tangga ini tidak sesuai dengan standar dari salah satunya data arsitek. Jadi bagaimana Bu tangga yang nyaman itu? Inilah tugas untuk adik-adik semua, mencari standarisasi untuk tangga.
tangga yang nyaman dan benar itu seperti apa. Gitu ya. Jadi tujuan utama ergonomi itu menciptakan ruang yang nyaman, aman, efisien, dan mendukung aktivitas pengguna secara optimal. Terima kasih banyak sudah mengikuti sampai akhir. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.